Apakah Anda mendengar panggilannya untuk bertobat? Hari yang diberkati untuk kita semua. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Sebuah artikel daring menceritakan kisah tentang seorang wanita bernama Josephine de la Cruz dari Provinsi Bulacan di Filipina, yang dengan penuh rasa takut memperhatikan bagaimana tanah di sekitarnya terkikis setiap tahun, setiap kali badai datang. Ketika hujan deras turun, bendungan hangat harus melepaskan air ke hilir agar air tidak meluap, yang menyebabkan warga seperti Josephine terancam oleh erosi tepi sungai. Ia khawatir suatu hari nanti tanah tempat mereka berpijak akan hanyut seluruhnya dan menyeret keluarganya bersamanya. Bulacan, salah satu provinsi yang paling rawan banjir di Filipina, telah memiliki proyek pengendalian banjir terbanyak dalam 3 tahun terakhir. Dengan pemerintah menghabiskan miliar peso untuk membangun infrastruktur, seperti tanggul, dinding penahan laut, dan lapisan batu besar, untuk mengendalikan air badai. Namun, masyarakat di garis depan perubahan iklim di Filipina menghadapi banjir yang semakin parah dari tahun ke tahun. Menurut penelitian, meskipun pemerintah telah mengalokasikan triliunan peso untuk program pengendalian dan mitigasi banjir selama 15 tahun terakhir, penyelidikan negara mengungkap adanya kontrak yang dilebih-lebihkan, struktur yang belum selesai, dan proyek yang tidak sesuai dengan risiko banjir. Sehingga banyak warga di daerah rawan banjir masih tidak terlindungi. Beberapa proyek pengendalian banjir di Bulacan yang dilaporkan selesai oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya ternyata hanyalah proyek hantu. Dan pernah benar-benar ada. Kini, para anggota parlemen sedang menyelidiki para kontraktor dan pejabat pemerintah yang mungkin terlibat dalam penggelapan dana publik yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek tersebut. Dalam sidang Kongres, terungkap bahwa beberapa pejabat menghamburkan dana banjir untuk berjudi dan membeli mobil mewah. Sementara itu, orang miskin seperti Josephine de la Cruz harus terus hidup dalam bahaya karena ada pejabat yang mengkhianati kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka. Mereka diberi kehormatan untuk melayani rakyat, tetapi mereka memilih untuk mengecewakan rakyat yang seharusnya mereka layani. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk selalu siap, karena Ia akan datang pada saat yang tidak kita duga. Namun, benarkah Yesus datang tanpa peringatan? Apakah Ia benar-benar hadir begitu tiba-tiba sehingga kita tidak sempat bersiap? Kita tahu bahwa Ia senantiasa menyatakan dirinya kepada kita dalam berbagai cara. Di masa lalu, Ia menampakkan diri kepada bangsa Israel melalui tanda dan mukjizat. Ia mengutus para nabi dan raja agar kehendaknya dapat diketahui. Ketika Yesus datang ke dunia, Ia memberitakan Injil keselamatan dengan tegas dan jelas kepada semua yang mau mendengarkan. Mengajarkan tentang kebaikan dan belas kasih Allah, Bapanya dan Bapa kita juga. Ia tidak berhenti sampai orang-orang berkuasa memutuskan untuk membunuhnya karena berkata benar. Namun, pada hari ketiga, Ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, menyelesaikan misinya. Tetapi Injilnya tetap hidup dan menyentuh kehidupan kita hingga kini. Dan Dia mempercayakan kepada kita untuk meneruskan misi pewartaan kabar gembira.
Dengan melakukannya, kita mendengarkan panggilannya untuk selalu siap. Namun bagi mereka yang berpura-pura tidak mendengar, Yesus tetap terus memanggil mereka untuk diperbarui. Kita berdoa agar mereka disadarkan pada kebenaran, supaya tidak harus menanggung akibat karena menolak panggilan Tuhan untuk bertobat. Selama kita masih hidup, selalu ada kesempatan untuk mendengarkan suara Yesus. Entah melalui orang-orang di sekitar kita, atau dalam kejadian-kejadian sehari-hari. Yesus tidak akan pernah berhenti memanggil kita untuk bertobat. Dalam Wahyu bab 3, ayat 19-20, Dia berkata, "Aku menegur dan menghajar semua orang yang kukasihi. Sebab itu, hendaklah engkau bersungguh-sungguh dan bertobat. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dia, dan ia bersama aku. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, terima kasih atas pengampunan-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami dalam kesalahan, tetapi menjangkau kami dan membawa kami pulang. Tegurlah aku ketika aku berdosa, dan bantu aku untuk menerima belas kasih-Mu tanpa rasa malu. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan iman Katolik kita.